Nabi itu sejak dapat wahyu di gua Hira, sejak dapat wahyu itu terus digoda, di macem-macemin, bukan hanya diejek, bahkan Nabi Muhammad berusaha dibunuh. Sudah berkali-kali Nabi diejek, Nabi dihina, bahkan dibilang sahir. Nabi Muhammad itu tukang sihir, Nabi tetap sabar. Nabi dihina majnun, orang gila, tetap Nabi sabar. Bahkan Nabi seringkali lagi sholat, di pundaknya ditaruh kotoran. Nabi kalau pulang mesti di depan rumahnya ada kotoran, ditaruh sama kafir Quraisy Mekah itu. Berbagai macam ujian, Nabi tetap sabar. Nabi tetap sabar 10 tahun. Di tahun ke-10 Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Oh, perempuan istri pertama Rasul yang paling dicintai. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Meninggal. Rasulullah begitu sedihnya waktu istrinya meninggal. Setelah Khadijah meninggal, nggak lama, ada yang bilang 14 hari kemudian, pamannya meninggal, Abu Talib. Orang yang paling banyak membela Rasul di dalam berdakwah meninggal. Allah, Nabi tambah sedih lagi. Sampai orang-orang ahli sejarah mengatakan amul huzni, tahun kesedihan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak meninggalnya Abu Talib, orang-orang kafir tambah berani. Bukan hanya mengejek, bahkan suka Rasulullah kepalanya diawurin pasir sama orang kafir Quraisy Mekah. Nabi jalan, ada Nabi, orang kafir ngambil pasir ditaruh di kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Godaannya luar biasa, tapi Nabi sabar. Akhirnya Nabi punya keputusan, sudahlah, sepertinya dakwah saya di Mekah ini sulit karena Khadijah sudah tidak ada, pamannya beliau Abu Talib juga sudah meninggal. Sulit untuk dakwah. Setiap mau ngomong langsung dihalangi oleh Abu Jahal, dihalangi oleh Abu Lahab. Akhirnya Rasulullah memutuskan dakwah ke Taif. Semoga di Taif ada orang-orang yang bisa menerima dakwah dia. Berangkat ke Taif, ternyata belum lagi masuk ke Taif sudah apa? Dilempari oleh penduduk Taif dengan batu. Sampai Nabi keluar darah. Rasulullah SAW keluar darah hanya pipinya, keningnya, karena kena lemparan batu dari orang-orang Taif. Bahkan Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat. Malaikat kagak sabar ngelihat perlakuan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Sampai malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, kalau engkau mau, Allah telah izinkan saya untuk membalikkan gunung Taif, untuk membalikkan gunung Taif agar mereka semuanya hancur ya Rasulullah. Rasul dengan penuh sabarnya, dengan penuh luar biasanya, dengan keteguhan hatinya, jangan wahai malaikat, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku itu, mereka tidak tahu. Wahai malaikat, seandainya mereka tahu saya nabi, tidak mungkin mereka melempari saya dengan batu. Karena mereka tidak tahu, mereka berani. Jangan, saya berharap insya Allah anak keturunan dari orang-orang Taif nanti ada yang beriman. Subhanallah, malaikat udah kagak sabar. Malaikat udah gemes pengen ngebalikin tuh gunung. Tapi Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW waktu ditawarin malaikat begitu, Rasulullah nangis. Rasulullah nangis didampingi oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia nangis. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sedih dengan perlakuan mereka terhadapmu ya Rasul? Engkau dilempari batu sampai berdarah sehingga engkau menangis karena itu ya Rasulullah. Tidak wahai Abdullah bin Mas'ud, aku menangis, aku khawatir ini meninggalnya Khadijah istriku, meninggalnya pamanku, didoliminya aku di kota Mekah, bahkan di Taif aku tidak diterima. Aku nangis karena khawatir ini merupakan musibah dari Allah. Aku khawatir ini menunjukkan Allah tidak suka sama saya. Saya khawatir wallahi, seandainya mereka melempari batu, lebih dari itu aku terima, yang penting Allah tidak marah sama saya. Saya khawatir justru sikap orang-orang kafir ini, mungkin ini karena Allah marah sama saya. Mungkin Allah tidak ridho dengan saya sehingga saya dikasih ujian seperti ini. Ini yang aku nangis wahai Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah nangis bukan mikirin sakit, bukan mikirin ditolak dari Taif, bukan mikirin diusir dari Mekah, disambiti dan seterusnya. Bukan itu yang dia pikirkan. Apakah Allah murka dengan saya apa tidak? Wallahi, wallahi, seandainya Allah tidak murka kepadaku, aku tidak peduli perlakuan mereka semuanya. Timbul tanda tanya di dalam hati Rasulullah, apakah Allah marah kepadaku?
Setelah pulang di kota Mekah Rasulullah nangis. Akhirnya datang malaikat Jibril. Ngapain? Ngajak Isra dan Mi'raj. Apa sih tujuan Isra dan Mi'raj? Yang paling utama kata para ulama, menunjukkan kepada Rasulullah, hai Rasulullah, Allah tidak murka kepadamu, Allah tidak marah kepadamu, Allah ridha kepadamu. Bukti keridhaan Allah, Allah undang kamu sehingga engkau tahu bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah. Mereka memusuhi, wahai Rasulullah, mereka memusuhimu seluruh penduduk bumi, engkau tidak peduli, yang penting Allah memuliakan kamu. Diundanglah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu untuk menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kesedihan meninggalnya Khadijah, bukan hanya meninggalnya pamannya, bukan hanya kesedihan ditolak di Taif, tapi kesedihan Nabi Muhammad khawatir kalau ini adalah tanda murka Allah. Allah buktikan, hai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, engkau tidak dimurkai oleh Allah, bahkan engkau diridhoi oleh Allah. Sebagai tanda keridhaan Allah, Allah angkat Nabi Muhammad, diperjalankan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi pelajaran yang paling penting, siapa yang mau mendapatkan kemuliaan tidak bakal dapat kecuali harus sabar di dalam menerima musibah, harus sabar di dalam menerima ujian. Nabi mendapatkan Isra dan Mi'raj setelah mendapatkan ujian selama 10 tahun bertubi-tubi, baik dari keluarganya sendiri Abu Lahab atau orang sekitarnya, bahkan dari Taif. Akhirnya beliau mendapatkan kemuliaan karena kesabaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? I'lam annan nasra ma'as sabr wa annal faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah pertolongan Allah akan diberikan bagi orang yang bersabar. Wa'lam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan itu turun dengan kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb. Sesungguhnya jalan kemudahan setelah ada kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya apa? Kalau kita mau ditolong sama Allah, kalau kita mau dimudahkan urusannya, biasanya Allah kasih kesulitan kita, Allah uji dulu kita. Kalau kita sabar, berhasil, Allah akan tolong. Contohnya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.